Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi kami, selalu melimpahi kami dengan kebaikan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mampu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami untuk mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 20 ayat yang ke-35. Tertulis demikian. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel, dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pelanggaran dan dosa yang paling keji bisa dilakukan oleh salah satu suku Israel merupakan sesuatu yang membuat dahi kita berkernyit, menggelengkan kepala, hampir tidak percaya. Tapi itulah yang terjadi. Dan kita melihat bahwa kejahatan yang dilakukan mereka terhadap seorang wanita yang tidak berdaya pada akhirnya mendapatkan pembalasan yang dahsyat dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dosa sekecil apapun tertutupi dan terbiarkan begitu saja tanpa mengejar pelakunya dan memberikan balasan serta konsekuensi. Perhatikanlah bahwa kasih karunia bukanlah sebuah lisensi untuk kita berbuat dosa. Dan jangan kita berdalih bahwa kasih karunia Tuhan membuat kita bisa hidup seenaknya, menuruti keinginan kita sendiri. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kita perlu bertobat dan mengubah haluan hidup kita, supaya kita tidak mengalami dampak yang buruk dari keberdosaan itu. Pengampunan dari Tuhan jelas pasti akan Dia berikan kepada setiap kita yang mau sungguh-sungguh bertobat, datang kepadanya. Tapi saudara, jangan heran kalau dalam konteks tertentu, meskipun kita sudah meminta pengampunan dari Tuhan, ada konsekuensi dari dosa yang masih harus kita terima di bumi ini. Dalam ayat ini kita membaca bahwa Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat ini mengungkapkan tentang pembalasan Tuhan atas kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh suku Benyamin. Pada saat itu sebagian dari suku Benyamin telah melakukan tindakan yang sangat jahat, dan seluruh suku itu menolak untuk menghukum sekelompok orang yang telah melakukan kejahatan terhadap seorang perempuan dari suku lain. Keputusan mereka untuk melindungi para pelaku kejahatan tersebut menyebabkan suku-suku yang lain marah dan bertindak membalas kejahatan itu kepada seluruh suku Benyamin. Walaupun kalau kita membaca kisah ini ada kesan begitu mengerikan dari apa yang terjadi, namun secara umum kita dapat mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan tidak mentolerir kejahatan. Ia melihat setiap tindakan jahat dan akan membawa pembalasan atasnya. Pada kasus ini Tuhan mengambil tindakan dengan memperbolehkan orang-orang Israel mengalahkan suku Benyamin. Selain itu saudara, kita diingatkan dari ayat-ayat ini bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang jahat. Tindakan-tindakan yang melanggar moral dan prinsip-prinsip firman Tuhan tidak akan luput dari perhatiannya. Seiring dengan waktu, pembalasan terhadap kejahatan akan tiba, entah dalam bentuk penghukuman langsung dari Tuhan atau melalui tindakan manusia yang menjadi alatnya. Perlu kita sadari saudara, bahwa keadilan Tuhan tidak akan tertunda selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hidup kita mengalami pembalasan dari Tuhan akibat dosa-dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Karena itu pilihlah jalan yang baik, jalan yang benar,
jalan yang seturut dengan firman Tuhan, dan miliki sikap hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Sekalipun terkesan bahwa pembalasan itu begitu mengerikan, tapi kita dapat mengerti bahwa Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan mau memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat dan berubah. Tidak semua orang Benyamin dilenyapkan, tapi Tuhan menyisakan sebagian kecil dari mereka untuk mereka hidup dalam kasih karunia. Mari kita hidup dalam integritas dan memilih jalan yang benar di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa keadilan akan ditegakkan, hiduplah dengan cara yang baik. Bila kita diperlakukan dengan tidak adil dan semena-mena oleh orang lain, serahkanlah itu semua pada Tuhan yang memiliki hak untuk membalaskan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami pengertian untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjauhi hal-hal yang jahat, perkara-perkara dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mengerti dan menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang membalaskan setiap kejahatan. Engkau tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau akan mengejar setiap pelaku kejahatan dan menimpakan pembalasan yang setimpal. Kami juga menyadari bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan pengampunan. Ajar kami untuk selalu hidup dalam kasih karunia-Mu, hidup dalam pertobatan, hidup dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali saat ini kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing, serta rencana-rencana kami. Biarlah Tuhan yang bekerja, memberikan pertolongan, turut campur tangan dalam segalanya, membawa kebaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik atas setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan, berikan kedamaian, dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.